Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Baiki Ratna Mahendro bersama saya Ibu Dr. Lela Sulawati, Ibu Maria Sulawati, Bapak Admin Dari akan membuat pembuatan ekoenzim dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Fermentasi ekoenzim ini dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Yang dibutuhkan alat-alatnya adalah timbangan digital, lalu gula merah, air, dan limbah organik. Bisa berupa limbah buah-buahan maupun limbah sayuran. Kegunaan dari cairan ekoenzim ini adalah bisa menjadikan cairan pembersih deterjen, sabun cuci, pupuk tanaman, bisa juga sebagai antibakteri, jamur dan virus, juga sebagai antiseptik. Dan sekarang bisa menjadikan disinfektan dalam rangka mencegah virus corona. Juga bisa untuk mencegah mampet di selokan, menjernihkan udara, juga menjernihkan air bawah tanah, juga mengurangi polusi dan sayuran. Proses pembuatannya akan dilakukan bersama teman-teman saya. Silakan Bu Lela. Oke. Pertama kita siapkan alat pemotong. Kemudian ini adalah fruit waste atau limbah dari buah-buahan. Kemudian limbah dari sayur-sayuran, dan tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Dr. Peggy adalah brown sugar atau gula merah. Wow, ini mengerjak ya Bu ya. Tinggal ada cabenya aja. Nah, untuk itu kami akan menimbang, perbandingannya adalah 3:1 dan banding 10. 3 itu dari waste-nya, limbah organik, lalu brown sugar-nya 1 dan airnya 10. Jadi untuk saat ini kami akan membuat dari buah-buahan dulu, yaitu kita akan dipotong-potong dulu. Dan Bu Maria memotong-potong untuk brown sugar-nya juga dipotong-potong. Dari sini kita mulai potong-potong ya. Ya, potong-potong. Pak Asmi menyiapkan air dulu. Kita masukkan dulu air. Masukkan air. Airnya 1000 ml. Kita potong boleh kecil, boleh sedang, yang penting dipotong. Biar apa Bu Peggy? Supaya mudah dilarutkan di dalam air. Oke. Tempatnya Sebenarnya bahan-bahannya tidak perlu membeli karena sudah ada di rumah masing-masing ya. murah dan mudah ya Bu Dan Peggy kita ya. ambil dari sampah ya, sampah yang dikumpulkan di rumah setelah menyiangi sayuran atau setelah makan buah. Sampahnya jangan dibuang, sampahnya dikumpulkan sebagai bahan organik. Nanti kalau misalnya tidak bisa langsung membuat, bisa ditaruh di kulkas terlebih dahulu. Jadi sampah pun masuk kulkas. Ya, jadi serahkan ke Bu Peggy ya. Inilah harta kita yang paling berharga, yaitu sampah. Karena sampah bisa menghasilkan berbagai keuntungan. Ya, setelah selesai pengabdian ini, saya mau praktek nih Bu Peggy. Bisa buat musir tikus nggak Bu? Bisa. Wah, gitu. Bisa. Disemprot semut juga bisa. Jadi serangga-serangga ya. Serangga juga bisa disemprot. Nanti kita bisa juga untuk ini membersihkan kaca. Nanti karena panennya masih 90 hari ya. 90 hari prosesnya untuk fermentasinya. Nanti 1 bulan itu diaduk-aduk di wadah ini. Kalau sudah dimasukkan semua tercampur, harus diaduk-aduk. Nanti setelah diaduk-aduk hanya 1 bulan itu, jangan dibuka-buka lagi, harus di plastik. Bisa dijual nggak Bu Peggy? Bisa kalau sudah jadi sudah jadi fermentasinya, kita bisa berubah jadi bentuk sabun. Ini udah berapa? Wah, asik ya, sampah bisa menghasilkan nilai ekonomis ya. Ya. Lumayan dibuat mahasiswa ya, ketika dia wirausaha bisa dijadikan sebagai penghasilan ya.
Bisa juga nih Bu, nanti ikut hibah nih Bu. Iya, bisa. Ini coba di itu ditimbang. Oh iya, belum. Sekarang sayuran ya? Tadi Cuma 2. belum ya, sama sayuran kan? Jangan kita sayur bisa gitu. Oh, tapi Tempatnya oh nggak bisa digabung ya? bukan, nanti hasilnya kita mau lihat lebih dalam. Oh. Ini kayaknya harumnya lebih harum daripada sayuran. Ini buat rinso kali ya, buat Iya. deterjen ya. Bisa ya jadi deterjen? Bisa. Nanti kalau ini ada ME-nya Bu, ME itu adalah bakteri Pteria yang bisa untuk masker muka. Jadi dia akan lebih baik daripada masker yang lain. Jadi kalau kita membeli masker, di sini kalau dia sudah jadi bakteri Pteria itu sudah bakteri yang baik. Jadi kita bisa ambil biasanya tebal, nanti bisa untuk maskeran. Jadi wangi ya? Ya, menghilangkan jerawat-jerawat dan membersihkan luka. Kalau misalnya di rumah WC-nya penuh, jangan pakai penyedot WC, cukup siramkan saja larutan ekoenzim ke dalam WC, insya Allah akan lancar kembali. Wah, saya bawa 1 liter nih buat nyusuin wastafel ya, tempat nyuci piring. Ya, betul. Dan kalau misalnya di rumah selokannya juga mampet, boleh disiramkan ke dalam selokan supaya lancar. Dan kalau misalnya ingin menjadikan ini sebagai larutan cuci piring, itu bisa setelah kita panen hasil ini nanti kita akan mencampurkan dengan boleh dicampur dengan deterjen biasa ya, Sunlight atau itu komposisinya sedikit saja untuk bisa untuk percampuran supaya mengirit ya dana yang keluar untuk piring bisa, deterjen bisa, atau nanti kalau kita kumpulkan nanti kita akan membuat sabun muka, sabun badan. Ini apakah motongnya harus kecil-kecil gitu, ada standar nggak Bu? Enggak sih, tidak ada. Ini bonggolnya nggak apa-apa sih, Jangan keras. oh ada beberapa yang saya masukin ya. Nah jadi pemirsa, bonggolnya jangan dipotong Dan yang pasti diingat lagi, tidak boleh sampah yang busuk, jadi bagaimana menjaganya supaya sampah ini tidak busuk? Kalau misalnya tidak langsung membuat sebagai larutan ekoenzim, bisa ditaruh di penyimpan lemari es. Jadi disimpan dulu di lemari es atau dicicil. Cara mencicilnya kita sudah siapkan juga airnya yang tetap. Ini adalah 3/4 dari wadah ya. Nanti kita memasukkan limbah organiknya untuk beberapa kali, itu dihitung beratnya. Jadi harus komposisinya tetap 1:3:10. Dan brown sugarnya juga terlebih dahulu dimasukkan untuk dilarutkan. Oke, jadi sekarang ada slogan baru ya. Ingat sampah buah, ingat Bu Peggy. Ingat ekoenzim. Ya. Halus ya, pakai brown sugar yang sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam air. Ya. Ini berapa? 600. 600. Kita masukkan bahan organiknya yang 600 gram. Selesai. Untuk yang bahan organik
buah-buahan sudah selesai kita lakukan. Kita tutup ini belum begitu rapat, walaupun kita tutup rapat seperti ini tapi belum kita lapisin plastik. Nanti kalau sudah 1 bulan kita akan tutup pakai plastik setelah 1 bulan. Berikutnya adalah pembuatan untuk bahan organik sayuran. Ini kita buat wadah yang lebih besar lagi. Ini adalah 6000 ml atau 6 liter. Nanti akan dikombinasikan dengan gulanya 600 gram. Lalu bahan organiknya 3 kilo. Nah, dulu kita masukkan ke dalam lalu sayuran kita timbang BO nya untuk 2 kilo. Ini ada yang belum dipotong. Nanti emak nih. Potong-potongnya semuanya emak yang ini 500 dulu kita masukkan 500 gram. Berapa gram? Ini 2 kilo ini. 2 kilo. Ada yang belum dipotong ya? Tapi jangan digabung ini. Sampah yang digunakan jangan sampah yang sudah busuk ya, akan mengganggu fermentasi.